Saya melihat sih mungkin kenaikan suku bunga akan kembali dilakukan dan saya rasa ini bisa menjadi momentum bagi BI untuk mempertahankan kinerja rupiah yang cukup impresif ya di sejak pekan lalu. Pekan lalu itu kenaikannya sekitar penguatannya sekitar 3%, kemudian hari ini bahkan sempat ke bawah 15.000 kayak gitu. Itu impresif sih menurut saya. Dan ketika BI misalnya kembali menaikkan suku bunga itu akan menambah tenaga bagi rupiah untuk menguat. Jadi kedepannya ketika BI menaikkan suku bunga, nilai tukar rupiah bisa dijaga dan inflasi juga bisa dijaga. Itu akan menjadi keuntungan, apalagi kita lihat belakangan ini muncul ekspektasi kalau misalnya The Fed tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga. Jadi The Fed sebenarnya mengatakan kalau suku bunga akan dinaikkan di atas 5%. Puncaknya adalah di atas 5% di 5,25%. Jadi sementara data-data terakhir sudah menunjukkan inflasinya terus menurun dan sektor non manufaktur itu sudah mengalami kontraksi pertama sejak 2,5 tahun terakhir. Jadi sektor manufaktur ini adalah tulang punggung perekonomian Amerika Serikat kayak gitu. Kontribusinya sebesar 70% ke produk domestik bruto. Jadi ketika itu mengalami kontraksi, ada kemungkinan Amerika akan segera mengalami resesi. Nah, itu Baik, yang menyebabkan pasar melihat The Fed akan menaikkan suku bunga tidak sampai ke terlalu atas agresif. 5%. Kemungkinan puncaknya di kisaran 5%. Jadi kemungkinan ada kenaikan 25 basis poin di bulan depan dan 25 basis poin lagi di bulan Maret untuk The Fed. Sementara kalau saya lihat BI mungkin akan menaikkan suku bunga konsisten 25 basis poin di bulan Maret sampai bulan Maret. Jadi ada 3 kali kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dan itu akan memperlebar spread suku bunga dan bisa menguntungkan rupiah dan tentunya menjaga inflasi. Itu yang bisa menjaga daya beli masyarakat di tahun ini dan saya rasa itu yang akan dilakukan BI sih. Jadi untuk Bank Indonesia sendiri Anda memperkirakan masih akan ada kenaikan suku bunga walaupun tidak seagresif karena juga adjustable terhadap apa yang akan dilakukan Iya, The Fed. Terminal rate-nya dari The Fed sendiri di 5% ya Mas Putu 5% Anda saya rasa. memperkirakannya. Pak Enrico, Pak Wilam mungkin bisa ditakar kembali kira-kira arah untuk kebijakan moneter Rapan Dewan Gubernur Bank Indonesia ini bagaimana Kamis ini yang akan rilis. Silakan mungkin Pak Enrico terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kalau kami sini sudah hampir pasti 25 basis poin lagi, tapi titik terminal sudah sangat dekat. Kami melihat Februari, the final 25 basis itu akan mengakhiri rate hike cycle kali ini, berakhir di 6%. Fed dengan catatan bahwa memang betul kenaikan masih akan ada, melambat, tapi kita harus ingat bahwa inflasi ini yang menjadi target the Fed adalah 2%. Jadi menurut saya manufaktur bukan tulang punggung bagi Amerika, tapi sektor jasa. Dan kalau kita lihat inflasi jasa, karena banyaknya ini pengetatan di pasar tenaga kerja akan sangat sulit membawa inflasi headline langsung ke target 2%. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah the Fed akan keep rates higher for longer. Dengan demikian Bank Indonesia juga tetap akan menaikkan dan dia akan stay sepanjang tahun ini di 6% dan prediksi kami mungkin the Fed bisa di 5,4, tapi intinya adalah spread yang lebih kecil ini adalah suatu bukti bahwa Bank Indonesia juga sudah berhasil melakukan efficiency gain karena memang sektor eksternal kita ini sudah much improve, terlihat dari trade surplus yang begitu baik, kuat, dan juga cadangan devisa yang baik. Jadi in short, kembali lagi, pada pekan ini 25 basis, dan the final 25 basis bulan depan. 25 basis poin ya Pak ya, pekan ini akan dinaikkan dan final 25 basis lagi Februari ya Pak ya. Itu terminalnya untuk Bank Indonesia menurut Anda ya Pak? Ya, Baik, saya akan beralih ke Pak Willem mengenai arah kebijakan moneter Bank Indonesia untuk minggu ini. 25 basis poin juga apa kira-kira Pak Willem? Ya, terima kasih Sabrina. Saya kira saya sependapat dengan Bapak Enrico dan Bapak Putu. Jadi kebetulan memang tren kita pada saat kita diskusi ini bisa dibilang dalam 2-3 bulan terakhir ya, trennya atau 1-2 bulan terakhir ini inflasi memang agak berkurang atau meredah. Tidak saja pada Amerika Serikat, tapi juga bahkan pada kawasan Eropa yang sangat mencemaskan pada awal bulan ini ya. Juga China. Jadi tren inflasi memang menurun. Nah, tapi kita belum bisa langsung gembira ya karena masih dalam pola 1-2 bulan ini. Nah, kalau ini berlanjut ya, meskipun kita mengetahui bahwa ekonomi kembali bergerak ya di bulan Januari Februari ini, tetapi rasanya tadi seperti disampaikan oleh Bapak Enrico dan Pak Putu juga, saya rasa memang
situasinya kelihatannya kalaupun The Fed masih melanjutkan kenaikan suku bunga, itu dalam keadaan yang semakin melambat. Jadi kalau kita dalam posisi saat ini 5,5, maka pola untuk menaikkan suku bunga kelihatannya memang dalam angka yang kita bisa menduga itu di angka maksimum 6%. Jadi kalau memang itu ditempuh dengan tahap yang 1-2 kali, kemungkinan seperti tadi saya sampaikan itu akan naiknya seperti tadi ada sekitar 5,75 ya, atau kenaikan yang disebutkan 25 basis point tadi. Jadi saya kira Baik. sama untuk dalam hal perkiraan suku bunga. Karena tren lagi bagus, tren dunianya, globalnya lagi bagus. Baik Pak Wil.